Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati, ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Kalau nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Nggih, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati, ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih tak ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak ngalim ngenteni pemerintah ngenya uang. Aneh-aneh. Mau nak Luqman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab wa yasbutu apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan bi ru'yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama nawahi. Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi wallazi ja'ala fis sama' burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung
lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana, misalnya gerhana di sisi selatan, lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah, nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nek gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila kulli ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Lho jenengan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Loh soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang tuh bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0,0 sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, buang lamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampai ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal ibu rucing ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat ini apa? Ru'yah. Ya tapi ya karena kita percaya ru'yah ngenteni pengumuman ru'yah. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nek wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi nek pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Wah, ada. Paham nggih? Aja geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata Sa'ban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa. Maka Sa'ban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok anak Sabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Sa'ban Ahad, NU Senin. Buareng jari NU nak mamang kok ikmal, tapi jari sing ngitung Ahad, wis ikmal lho ngaku ngitunge. Paham sampean dulu? Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir wis kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, yang sering awal kan Naksabandia Sumatera gitu. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dekne ngitungnya siji Saban itu Ahad. Kowe ngitungnya Senin. Terus bareng Mamang, wes nak Mamang wis ikmal lah ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'ilhum ma'alaikum fakduru lah, bukan fa'akmilu tapi fakduru lah. Kira-kira dewa artinya kira-kira dewa nak sing mulai Ahad ya sementing ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya?
Paham sih kalau maksud. Tapi sementing ojo anti hisab. Mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung koyo pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama eno darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal siji. Lah masalah Qur'ane yo ora nerangno. Kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lho kaya gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Niku anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah. Nek ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu madzhab Imam Syafi'i, ora kuno madzhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu madzhab NU. Lah NU di madzhab iku kapan wong? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Mbah Sim no takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Amuni Syafi'iyah. Nah kira-kira bahasa mutaku ibah jenengan eno napa mazhab Syafi'i? Kamu muni piye jawab? Syafi'iyah mesti. Ya ta. Lho gak kira-kira. Aneh-aneh. Dadi paham gila niki kitab Jalalain kitab santri. Iki bakas Komar ku mana cile iki. Nek iki dadi iki, nek iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis Tiwa itu iso dihitung ya marostil kiblat misalnya Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah terus semua sinar ngarah ke Ka'bah semua apa bayangan nggak iso dihitung iku hisab taruyah hisab iso dihitung mergo urdul balate Mekah itu sakmene Indonesia sakmene pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene lama tepat di atas Ka'bah sekian menit iso dihitung. Kemudian ke anti hisab, plus mergo ra iso hisab. Lha iku perkarane ujung-ujunge anas ada umat jahil angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso. Ora seneng. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu terus aja geman anti ilmu. Ki ra iso lah kudu seneng. Ru'yah ya seneng, hisab seneng. Ya ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki ya ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged nggih mboten ahli tapi saged. Ojo terus blas nah iku musibah nggih bangsa blas niku musibah. Saman bacakan saya bacakan ayat. Inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dadi pancen Allah wis mutusno angger ijek Komariah iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku Komariae 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun iku Komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten 10 hari ya, apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11 ya kira-kira 11. Iki rungokno mos kowe ora paham hisab lah kudu siap krungu. Ben ranti ilmu, kula nu wedi nek ilmu iki dibakas Quran Mas. Kula nu fanatik ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Etung saiki. Komariah iku nyelip napa? Samsiah iku tiap setahun pinten? 11 hari. Berarti tiap 100 tahun niku kira-kira pinten? 3 tahun. Mergo 11 hari kali 100. Niku naik pinten? 1100. Lah 1100 anggap bae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nek 1000 lebih kan 3 tahun. Lah malah disebut wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina. Tapi wasdadu tis'ala tis'an iki Komariah, tis'an Komariah. Jadi Ashabul Kahfi turu 300 tahun Samsiah, utawa 309 tahun Komariah. Paham ya? Ngono kok ora ero. Terus wong dijak anti hisab. Ya ajur-ajuran ku ilmune pangeran jembuk anteni. Nek ora iso ya ora iso, tapi ya ora usah ajur biasa. Kula ya ora iso sugih kok sampean, tapi ora usah anti wong sugih biasa. Paham nggih? Dados niki penting kula aturaken ben wong Islam ku aja dikulinakno anti ilmu.
GPS yang dilakoni pesawat nganggo 8 itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Jadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh, wong ahli hisab ngerti. Zaman ono teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia nggih saged ngitung ya marosdil apa? Kiblat. Paham mergo niku wae. Lah, berarti kan tiap Komariah ku nyelip Samsia setiap 100 tahun 3 tahun. Nak 300 tahun berarti 9 tahun. Mulane kula nate dikonco ya rada gendeng kan wong pinter rada gendeng. Ya rada stres wong pinter rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Mbak Turekan gawe ku mau 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah besar. Resah piye? Khawatir saya ini tidak kiamat-kiamat, Gus. Jadi dia nih mengedan tuh. Ya dan ilmu maksud. Ini kalau nggak kiamat-kiamat, Gus, suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiyah, tahun Samsiah. Lah engko nak nyelip susu wong nyongkone Nabi Muhammad, Nabi saya tua Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau tidak kiamat-kiamat, nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsia. Jadi sesuai wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Sesuai wong darani. Jadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000 pinten 3 kali 10 30 kan tiap 1000 tahun nyalip 30 itu disebut las syamsu yambaghilaha antudrikal qamar selawase srengenge ora iso nyelip per bulan mesti hitungane cepet bola lha ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti ya aku ora gelem mesti aku jejak goblok sing goblok yo sing ngejak wae aku jejak. Nah, mulai cara sampai ini kiamat masih lama apa enggak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Logikanya gampang, misalnya sampai ahli hisab tak wari logikanya. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi nggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31, paham ya? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus loh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Kamane setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut walabithu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu napa? Tis'a. Paham gila niki diterangno maksudnya bulan niku ngene terus mbok kula suwun nggih biasa mawon aja takono khilaf ada yang bilang ru'yah ada yang bilang hisab niku aneh cara kula bahasa ngene bener nggih hisab ya ilmune pangeran ru'yah ya ilmune pangeran lah nek kita salah itu salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan salah kita yang salah karena 1-2 orang blobor ya mau pas ngitung jeblit sentak bojo wae tagihan utang. Bariku kakean kafein ngopi ya, akhirnya ngitungin gloyor. Titik ditulis koma ditulis apa? Titik nambahin 0 pisan nak wis kakuati to. Nah, akhirnya keliru kan. Makanya dari Imam Subki, hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus, ahlinya sepakat. Kayak kemarin 1 Syawal itu saya melihat kalender Sidogiri, Pondok Sarang, Pondok Kudus, habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII. Kulo gak ada kalender kuwatah. Bahkan sing kula ora duwe iku kalender An-Nadzir. Kan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nadzir punya saya, Aboge punya saya. Aji Soko punya, nggo hitung-hitungan nebak nasib. Punya semua. Loh, saya senang ilmunya saja. Saya mulai kalender Aji Soko, Aboge punya. Nggih seneng mawon. Nggih seneng ilmu mawon. Saya tidak punya kepentingan Bapak. Ora tak go dukun. Nggih pokoke ngerti ya. Saya yang belum punya itu kalender An-Nadzir. Kalau ada yang jual atau ada yang punya bisa difotokopi saya punya. Ya saya senang ilmunya saja.
Supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang 1 Syawal itu konsensus betul. Mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimewa, sudah 3 apa? 3 derajat. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat 1 Syawal ya kemarin foto. Tidak usah ngenteni pengumuman apa? Pemerintah. Kalau nu menangi kita rekan, kalau nanti tanya jawab sama Batu Rekan itu pernah mbah sama saya. Kalau mbah kalau putus. Dulu kalender beliau itu gak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah. Gak ada. Tak tanya. Mbah. Tapi kata kiai-kiai fikih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku jeling jawabannya. Lah kita pe digo apa nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim ku yo kudu nganggo kitab, kok ngenteni negara. Saya kula bantah. Kula tadi kan matur sebaiknya mboten wajib. Sesuai tanya dia. Kula udah kenangan sama beliau. Ya hanya sekali itu saya sowan. Kowe sapa aja? Kula putune Mbah Hafsah. Karena saya tahu nama pengapesan beliau itu Mbah Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojongke putuku terus dirangkul. Jadi kalau nanti bantah perkara itu. Ya itu tadi, sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadasinina wal hisab. Bisa dihitung. Lho soal kita salah itu kitanya yang salah, bukan srengenge sing rubah. Aja kok bareng hisabe salah terus apa srengenge rubah? Kok hitungan itu wah, kok malah nyalahno napa? Srengenge. Bareng dihitung keliru. Apa srengenge sing rubah? Iki wae konjungsi kok ora konjungsi. Jebule mblebor napa? Nah, makanya dibutuhkan ijma atau konsensus. Seperti kemarin loh 1 Syawal kemarin. Nah sekarang ini beda lagi. 1 Zulhijjah. Itu dulu di Mekah rame ya, peristiwanya Batu Rehan itu rame sekali. Penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang-orang karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9, menurut beliau masih tanggal 8. Terpaut apa? Sehari. Sehingga ketika wukuf di Arafah umat beliau itu tidak wukuf. Setelah wukuf selesai ada sekelompok wukuf diusiri mbek polisi, ruh iki entek Arafah itu. Dadi cara kalender tertentu Arafah ijek, cara kalender tertentu wis keliwaan. Ya kayak ini kan Arafahnya kan berarti kenanya apa kita Rebo kan? Ya. Ada yang bilang Selasa. Bayangkan kena kaji Pramriyang 400 juta, 40 juta cai. Cara kula kaji saiki, ya wukuf ping pindho. Nak takoki pangeran, kenapa hak wukuf 2 kali? Cari aman Gusti. 40 yuta ya. Nah Idul Fitri kan paling poso sedina iki. 40 yuta ya kaji. Lho kula gek nane kaji suwangu kathah, termasuk bayangno niku. Sampai kula tanya ulama Mekah. Pemerintah kan mutusno pas kula haji gek nane wukuf dinten napa? Kemis nek mboten salah nggih kemis menawi. Nggih kemis kula cek eling, wukuf niku kemis. Wong kala tawaf ifadah Jumat. Tak takokno. Pemerintah wukuf kemis. Tak takokno ulama sing alim-alim. Kaifa indakum halil an Naam, saya Arafah. Tak takon ahli hisab. Wah, berarti konsensus. Kemis Gusti mantep nih, kaulan wahidan. Enak wong ora ngalim ku anut. Mulan kula dadi wong alim mesti tersiksa. Waduh, ndak repot dadi wong alim dadi wong bodoh ra penak terus wukuf bar. Kadang nyesal kula dadi wong alim ndak repot. Jadi itu mungkin. Lah Allah ora bakal nyalahno jare Imam Nawawi ngarang teng Majmu'. Nak wukuf salah Arafah itu tetap sah. Perkarane la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Dewi Imam Nawawi ini pegang. Jadi misalnya sekarang yang wukuf, kok versinya beda itu cara Imam Nawawi semuanya sah. Alasannya memang tebak-tebakan ini wis sunnahe pangeran. Pangeran kan seneng, godho manusa iku seneng jare Imam Nawawi. Lah kok mboten sebut ini sampean tak warai carane ngaji fikih sing alim ya. Kanjeng Nabi wis dari awal ngendikan la tasumu yaumas syak, kowe aja gemang poso dina syak. Lho Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran wae darani ana dina syak. Dina syak ku tanggal 30. Nak Sakban wis tanggal 29 nggih, eling-eling nggih. Nak Sakban wis tanggal 29 kan kemungkinannya itu 29 habis. Berarti 30 enggak ada. Tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Berarti Sakban hanya 29 hari. Atau kemungkinannya Sakban 30 hari berarti besok masih Sakban. Terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Sakban.
Lah ya artine sak maknane mamang. Artine Rasulullah darani nak ngono iku dina mamang, ya pantese wong encen mamang. Wong pancen tanggal nek wis 29 kemungkinan sesuk tanggal 1 ya mungkin, sesuk 30. Nabi nyebut ngono iku yaumus. Dadi artine Allah wis gawe sak tu ben seru wong ben ditebak-tebakan. Mulane jari Imam Nawawi, lah ada orang mbok sahno terus wajib qodok. Padahal la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Lu tahun ngarep kan yo kemungkinan nodo perbedaan lagi kan. Ke qodok neh. Jarimu. Saiki beda. Wah, qodok tahun ngarep ngenteni Arafah sing kaulan wahidan sing gak ono khilaf. Jebule pas qodok ono khilaf meneh. Jajal jok sampean do dewasa ini sudah tua-tua ngeten iki. Jok krungu Naksabandiyah tahu bodoh gak? Tahu podo gak BNO, BN negara? Gak tahu kan? Nyelip rong dino senengane iku. Abe An-Nadzir. Nah, An-Nadzir yo nyelip biasanya. Mereka fastabiqul khairat dalile. Kalau bisa lebih cepat kenapa terlambat? Nyelip terus, nak nyelip gak tanggung-tanggung. 2 hari. Piye ge jajal? Tapi kalau roh hisabnya mereka itu abugi, macam-macam hisab mereka. Ya kalau lagi sinau, lagi seneng mawon, itu ilmu, itu kaulane pangeran. Kepengen cepet-cepetan poso, ya wis ora apa-apa. Wis ben, sono sing kepengen cepet-cepetan bodoh ya. Ben. Kene iki sanut konsensus. Makanya saya seneng ada kemenang. Artinya ada konsensus lah. Ya ada debat, macam lah seru, wis konsensus. Nah berhubung yang orang banyak itu yang dikemenak, kita ikut kemenak karena orang banyak. Bukan karena kita takut orang banyak itu lebih aman karena pikirannya orang banyak. Mungkin yang satu salah, satu benar, satu salah, satu benar. Makanya jamaah itu kalau orang 40 pasti diterima Allah karena ndak layak minhum min waliyin. Pasti di antara mereka ada yang wali. Mosok 40 wong keliru kabeh. Mesti ana sing bener. Lah sing bener iki sing dipirsani Allah nyafaati sing ora bener. Tapi nek kowe salat dhewean sekali salah kan salah. Tapi misalnya ke salah, wong 40 dimami Abdul Qadir Jilani salah kabeh. Malaikat sungkan imame, waduh. Tapi ketuane iku sungkan. Utawa makmume ana sing wali. Ape ra disano jamaah lho. Mau sing muni makmuman iku wali. Usolli fardhul maghribi, makmuman. Misalnya imame keliru lah. Tapi sing menyatakan dadi makmum iku wali. Akhirnya ape ra disano malaikate kan sungkan. Wah, ngregani makmume kan? Makanya itu disunatkan jamaah termasuk itu biar yang tidak sah disafaati yang sah. Karena konsensus lagi-lagi karena apa? Makanya alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu tuh harus ikut orang banyak. Sekali kamu berpikir sendiri, merasa benar sendiri, kamu masuk apa? Neraka. Makanya kalau seneng sekarang kalender itu dijual, kalau seneng. Dengan dijual maka konsensus orang akan baca. Kalau yang salah langsung dikoreksi. Tapi kalau nggak dijual, orang kan merasa benar apa? Sendiri. Makanya senang saya ini Kemenak sekarang kan nantang semua pakar hisab, pakar astronomi supaya mengajukan proposal metodologinya. Bisa diuji enggak secara ilmiah, misalnya An-Nadzir atau Naksabandiyah Sumatera, tapi kalau Naksabandiyah sini ya biasa. Wong supaya bisa diuji ilmunya, metodenya itu apa yang dipakai. Kalau kita kan jelas misalnya pakai kabisa basito, kalau bisa dibagi sekian kan ada aturannya itu. Aku raro aturannya, raro hisab ngerti-ngerti gayane kok wong alim. Dualil sumu li ru'yati wa aftilu ru'yati fa in hum ma'alikum fa akmilu iddata sa'ban salasina yauman. Lha ikmal salasina yauman nak awale sitok Ahad, sitok Senin, ikmale cepet sing Ahad. Nggih mboten? Paham nggih? Wong awale Sa'ban wis beda, diikmale yo. Makanya hadis itu dijelaskan hadis lain fakdurullah nak sing awale Ahad dia ikmale sangka Ahad, nak sing sangka Senin ikmale Senin. Paham gitu? Terus kula suwun niki senajan tumbuh sampean cocok ra cocok tak terangno mesti iki bakasane Quran tabarakallazi ja'ala fis samai burujan. Buruj iku jumlahe 12. Iki ngene-ngene terus wa ja'ala fiha sirajau wa qamaram munira. Terus kula suwun sanget nggih pokoke nek ilmu iso ora iso nak dibahas Quran nggih seneng. Kula riyen nyuwun sewu, kula riyen nggih jangkal. Waluton nggih jangkal. Mosok ana wong seneng sak jenis. Wong ana wong wedok ya menarik kok ana wong seneng jenis. Kula riyen nggih jangkal. Tapi kula pikiran kula iki iman, angger Quran bakas mesti masalah serius. Ternyata betul. Sekarang banyak di Amerika, di Belanda orang nuntut kawin apa
sejenis. Jadi pikiran saya sederhana. Mungkin fenomena yang dibahas Quran bagi Anda itu absurd aneh. Mosok wong kok seneng nopo? Sejenis atatu narijala syahwatam min dunin nisa. Bagaimana mungkin gue syahwat mbek padha lanange? Dulu saya percaya saja. Sekarang sedekahul azim ternyata itu fenomena betul. Tidak hanya Nabi Nuh. Sekarang malah lebih fatal. Sudah kawin sejenis nuntut dilegalkan negara. Wong salah-salah dhewe negara kon ngakoni ya sarap loh. Nak salah dhewe ae ora usah nuntut. Lah negarane yo edan pisan. Nglegalno lho negara itu milik orang banyak kok diresmekno nglegalno barang sing salah kan lucu. Harusnya kan abstain to gak melok-melok kan kok malah. Jadi lucu kan sing dibuju wedok-wedok sing normal-normal nglegalno sing gak normal. Ya mergo Quran bakas meskipun sampean ra cocok ngger Quran bakas itu pasti jadi fenomena. Begitu juga hisab. Quran itu bakas hisab. Sekarang sak dunia lagi geger hisab perkorone Arafah. Sing kaji, nah sing ora kaji kok sampean kan aman. Sing ngrasa apane wong ora kaji. Jadi kalau riyen kaji ku takok, tapi sampean namung nanut kula resiko. Kula takok tenan. Kalender Mekah Arafah Kamis. Takok wong alim-alim Mekah. Indakum hadi yaum Arafah? Naam. Takok mestine. Jebule kabeh wong alim konsensus Arafah ya wis. Sarofah kaulan wahidan sewenang. Lala kula win wasaji walana. Padahal kula niat balelo, enak nganti khilaf 50-50. Kuwi Arafah ping pindho. Sampai wis siap sangu dhuwit kula, gak apa-apa. Arafah min takoki pangeran ya cari aman Gusti. Wis wis. Cara kaidah fikih al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu kesunatan. Jadi kalau bisa melakukan dua imam, lakukan semua. Nek menawa bener sing siji. Jadi al-khuruj minal khilaf napa? Mustahab. Paham ya, tadi kalau suwun wis biasa mawon gitu. Misalnya supaya anut sing wong akeh lah, misalnya saiki Arafah ora Arab Saudi ku ya wis anut. Sampeyan ra kaji wae kok repot. Lah malane terus ono sing darani ya wis ngenteni ru'yah bil bisa dilihat secara nyata. Lah mulai kok geger atine ya normal. Mulane kula niku Rohan ke Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi ilmu. Terus kowe model stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan juga dari Kemenang. Apa Kemenang mesti tahu ngaji tenanan. Apa ngaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing ra diundang kan ora mesti kabeh. Ya sudah, ya secara tradisi ulama khilaf itu tapi kita atas nama stabilitas negara enggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ikut negara, mereka ya malas mikir maksudnya. Ribet. Gua bolak-balik malam Ramadan tak toko-toko. Gus, Ramadan poso ta? Enteni ning TV. Mboten nak cara ilmu, sing ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Karena tak ulang khilaf. Lah kok iki asal khilaf? Lah ya khilaf ku tradisi ulama, tapi tradisi warga negara Indonesia. Ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia, tapi sebagai ulama tetap mulai nopo. Paham tidak maksudnya? Kalau nerangno masalah sifat yang terkait Allah, ya terus setiap sifat Allah yang disebut di Quran dan hadis-hadis sahih itu ada sifat-sifat yang cara zahir itu mustabihah, nyerupani sifatnya makhluk, nyerupani global ini malih. Allah di Quran dan beberapa hadis sahih itu kadang disifati dengan sifat sing zahire itu sifatnya makhluk. Misalnya Allah itu disakiti. Disakiti itu kan artinya tersentuh oleh kesakitan itu. Padahal Allah tersentuh enggak oleh perilaku menyakitkan? Tidak. Karena adekan sak dunya itu lanjut kabeh, misoi Allah kabeh, gak nyembah Allah kabeh, itu tidak mengganggu eksistensi Allah sama. Tapi misalnya ono wong muni misoi pangeran, itu jenenge misoi pangeran. Tapi kira perlu keyakinan Allah terpisoi atau tersak. Ini masalah yang jadi perdebatan para ulama. Sehingga ada ulama yang mengatakan Quran itu pokoknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sesuatu dibahasakan sesuai tradisi istiqmalnya orang Arab. Tapi tidak perlu menyentuh hakikatul amri. Tidak perlu menyentuh hakikatul amri itu nanti dawuh itu dikemas, kemudian terinspirasi oleh dawuh itu, terus menyentuh hakikat. Jadi itu jenis hakikat. Dan saya sering berdebat sama ulama-ulama masalah ini, dan kita tidak akan selesai sampai sebenarnya ketemu pengiran. Misalnya gini, sama tak bedai. Matahari itu kalau kamu ditanya, sing darani buka itu nak matahari ya? Enggak, jawab saja. Sama tidak usah isin. Sing darani buka puasa itu nak matahari sama? Terbenam. Terbenam di mana? Tinggi. Barat itu. Pulau itu.
Makanya manusia itu tetap akan mengatakan sesuatu yang dilihat. Karena matahari cung wis maghrib wis suruh, srengenge wis ketutupan gunung. Kok gunung sono nutupi srengenge? Wong bumi kabeh ora iso nutupi. Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Yang namanya matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Mana mungkin bumi iso nutupi matahari. Kok terima gunung? Wong bumi wae. Sehingga bahasa itu adalah bahasa yang kita lihat, bukan bahasa hakikat. Kalau hakikat matahari tidak pernah terbenam. Misalnya yang biduan jam 6 terbenam, yang Arab Saudi terbenam ya, sama sekali tidak. Makanya terus Quran itu saking detailnya kalau ngendikan gini, wa taros syamsa idza tala'at tazawaru an kahfi. Kamu melihat matahari begini. Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Sehingga ketika Dzulqarnain melewati sisi barat, Dzulqarnain menemukan matahari dalam keadaan taghrub. Bukan mataharinya yang surup, tapi cara pandang Dzulqarnain. Itu masalah-masalah yang detail, ini bagian fasir yang spesialis. Maka ini masalah-masalah yang apakah sifat hakikat itu diterapkan untuk sifat-sifatnya Allah? Apakah sesuai yang kita kenali sebagai manusia? Tentu jawaban kita, yang kita kenali sebagai manusia. Tapi kalau saya yakin hakikat, kafir kita yakin. Misalnya gini, ono ayat ini, intan suruh woha, namun kau nulungi pangeran. Terus berarti nongin, oh pangeran rata tulungi, loro deh. Kafir toh? Kafir. Tapi di bahasa resminya wong ngongkon jihad, ayo tolong pangeran. Yang istilah yo intan suruh woha, kalau kamu menolong Allah. Apakah Allah butuh pertolongan? Enggak. Apakah Allah narabok tulung guling? Enggak. Tapi kue bela-belani agama ini Allah istilahnya nulungi. Maka ada istilah, ada hakikat. Angin kan? Ya, ono istilah. Kayak kue tuh. Kayak kue ngekei duit bojomu 1 juta. Niatnya nyenengno bojo. Ya wes ngekei duit 1 juta itu jenenge nyenengno bojo. Apa bojomu mesti seneng? Kok pinginnya 10 juta? Makanya ini kan wes ilmu jelimet. Mana ada orang iso, timbang bingung, ada orang iso. Tapi kula sebagai ulama menerangkan tradisi antara tradisi hakikat dan tradisi masodul lafzi secara lafaz maknanya demikian. Kula baleni malih. Ketika kamu ngarang bab puasa misalnya, sing darani buka yo wayahe surupe srengenge. Surup ning ndi ning bumi. Mungkin enggak secara ilmu falak srengenge surup ning bumi. Enggak mungkin fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi, karena matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Bagaimana mungkin sesuatu yang besar ditekuk ditutupi sesuatu yang lebih? Tapi kalau dohire ya suruh. Berarti kita mengatakan suruh itu ala ro'yil ain, sesuai pandangan mata, tapi bukan sesuai hakikat. Sekarang wong kecelok ngelarani Allah, angger nyisoi Allah, jadinya ngelarani Allah. Tapi apa Allah tersentuh oleh kalimat tadi? Tidak sama sekali. Karena Allah qadim, Allah al-ali, Allah al-azim, nggak akan tersentuh oleh kesalahan manusia apapun. Itu yang disebut takwil, nawa takwil. Makanya kalau orang mengatakan subhanallah, itu kudu ditafsiri usabbihu subhanallah. Saya mentasbihkan Allah sesuai yang saya pikirkan. Kau nak agak maknani ngono keliru, sebenarnya bener. Masyhur Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mukasyafa. Dia ini mau subhanallah, subhanallah. Digojlok gue pangeran. Abu Yazid gue mau coba, mau tasbih. Tasbih kok mau nyucak jenengan. Apa aku kurang suci dengan tipu suci? Nangis waktu Abu Yazid. Semenjak itu Abu Yazid terus belajar mahkum. Nah, ono ngeten Gusti perasaan kula. Dadi pendosa kepengin tasbih nang jenengan. Tapi jenengan boten butuh tasbih kula. Terus piye sampai ngoten niku. Ora akhir subhanallah ditawil usabbihu subhanallah, saya berusaha mensucikan Allah. Tapi kowe ora memberi kontribusi terhadap kesucian Allah. Allah wis suci tanpa kowe. Bahkan joko kowe dadi ribet. Segala makhluk ya jadi ribet tuh. Ono pilihan presiden, bupati, gubernur, fitnah-fitnah tambah ribet tuh. Tapi ra digawe sesuai rencana Tuhan wis ben jadi ora usah dijero-jero. Biasa wae dunya ulah ibu ora usah tenanan. Apa? Saya ulang lagi ya, ini penting saya ajarkan. Sehingga ilmu itu dibutuhkan analisis lafaz dan analisis hakikat. Kalau analisis lafaz, ya sudah karena kita tahu kalimat lafaz, ya itu lafaz. Tapi kabeh ulama ada subhanallah takdiran itu usabbihu subhanallah. Aku mau nyucikno Allah. Aku sebagai hamba berusaha nyucikno Allah. Maknanya meyakini Allah itu
suci. Tapi Allah wis suci tanpa penyucian kita. Paham sing kula maksud? Makanya sing disebut benar itu fa'lam annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Aku nyekseni nak pangeran sito. Aku yo ngerti nak pangeran sito. Tapi tanpa pedarani sito pangeran yo wis. Mulane mau muni ngerti. Makanya dari Said Abdul Al-Haddad nuwahhiduhu subhanahu wa huwal wahidu. Said Abdul Al-Haddad sange kudine dosa. Mergo dekne wong alim alaman, aku kan gak ngerti. Jadi kan nuwahidu wa nuwahidu ngijekno ingsun Allah ing Allah. Ning nazuman ar-ra'iyah. Wa wa te Allah ya wis wahidun wis siji. Dadi nak manane nuwahidu ngiyakini siji ingsun ing Allah cukup manane nuwahidu ngijekno ingsun ing Allah nara ta ijekno dadi loro kafir. Ya pancen jangan ngaji. Wah, saiki Allah wis siji apa ngenteni mbok sijekno? Berarti tauhid wa maknane apa? Nyuwejekno apa? Maknane nyuwejekno apa aku ngerti nek Allah iku suci. Ora kok Allah dadi suci ngenteni mbok suwejekno. Maknane disebut fa'lam, kowe iku ben ngerti, ora kok kowe memberi kontribusi. Lan wahidu subhanahu wa huwa wahidu. Itu masalah-masalah yang sampean harus tahu. Sama seperti kita baca sholawat. Apa Nabi itu butuh sholawat? Kita tidak butuh. Nabi sudah terlalu dekat dengan Allah. Tapi kita ini butuh membuktikan kalau kita mencintai beliau dengan cara membaca sholawat. Sholawat kita nambah derajatnya Nabi apa bukti kita mahabbah? Bukti kita mahabbah. Kalau Nabi sudah terlalu terburu, nggak butuh kita. Itu caranya muamalah antara lafaz sampai antara hakikat. Saya ulang lagi, antara lafaz sampai antara hakikat. Dan ini pasti terjadi dalam cara pandang kita. Misalnya kita tak bedanya, sing lucu-lucu ini sing masalah liane Allah sing gampang. Orang tamu, ya tamu tenang. Terus aku mendingin yang berugen, aku ditandal bentuk keriting. Kan nggak tamu keimangan. Kira-kira sing darani mangan itu sak piring maupun sak upo. Kira-kira sak piring. Terus saya ini bab sholat. Kan nak sholat itu mangan batal. Terus dia mangan sak puluhan. Bukan batal terus jenis mangan. Neng bab batal no poso mek sholat sing jenenge mangan upo sitok wae. Mangan. Jika tab tulus sholatu bil akli, sholat itu batal mangan senajan to upo sitok. Tapi neng bab metu nyugoi tamu. Cung tamu iku keimangan kayak upo sitok. Kan jenenge wis mangan koyo ning bab sholat ambek poso syarat to. Cah dalam keriting ini syarat. Misal syarat to. Ini masalah-masalah saya podo-podo istilah mangan ning bab salat niku bab batale poso cukup sak upo tapi ning bab hormat tamu kudu sapi. Iku kan asgoto ora pantes. Nah, dan itu berlaku di semua lafaz, di semua istimalul lafzi. Mergo piye kalame Allah taala iku laisa bi harfin wala sautin. Kita ini mau menduga-duga dengan cara kita. Sebenarnya wangel tenan. Lah lafaz itu ora tahu bener, mau anut tren. Jadi tak bedai, Mas Mustafa juga tenang, mesti iso. Tapi nak iso ora berarti goblok, iso wae tawadhu. Kowe nak salat madhep ndi? Jawab. Gak usah mulang. Sing rodok fikih sithik. Aduh. Kiblat ya. Yakin? Gak, yo yakin to. Kira salat madhep kiblat yakin? Yakin. Terus ukurannya dodo apa ora? Dodo. Nak melengak gak batal. Terus lafaz wajah itu korai apa tuh? Ini wajah itu sampai kata wajah. Rai ya wis. Tapi cara madzhab Syafi'i saya tak gede. Wis yakin ya salat wajib madhep kiblat. Yo ono klirune. Piye is gampangane omah. Saiki kena sujud madhep. Pas sujud ke salat ora? Ya jawab sitok-sitok. Salat madhep. Madhep sumber. Artinya ngene. Sak top-tope lafaz itu gak makili hakikat wis itu. Ternyata sholat sing kecelok madhep Ka'bah itu pas ngadep tok, pas rukuk ya ndak, pas sujud ndak. Artinya sak top-tope lafaz itu gak iso makili hakikat. Sholat sing kecelok madhep kiblat nyatane nak rukuk wis sujud ya ndak. Nah, tapi terus kowe ape muni ngene mari cilik-cilik. Cung sholat itu madhep kiblat, manane nak pas ngadep. Nak rukuk mek sujud yo madhep bumi kok ya. Kepengen kafir kabeh. Terus akhirnya cak cilik-cilik muni salat ono madhep bumi ya iku pas rukuk ape. Yo kafiran. Semune iku jenenge lecehno salat. Lah iya iki mau cerita, lafaz iku gak iso makili hakikat.
Kalau gue lagi senang bojomu misalnya gini, dek aku senang bojomu, kenapa mas? Gue kayak ayu. Mungkin bojomu ya seneng, mau jadi goblok. Mestinya nak bojomu itu cerdas, berarti aku nggak salah kira seneng. Bojomu ya lucu gitu, dek aku senang gue ayu, seneng. Mestinya seneng aku ayu itu masalah, suatu saat kan elek. Bangetan itu, gue pukulan, pokoknya suatu saat kan juga elek. Pokoknya sepermanen elek rara. Mestinya nak seneng tenan tanpa alasan. Tapi misalnya kita tanpa alasan, ya aku seneng. Kenapa mas? Ya pokoknya seneng. Oh dia bergopo. Itu kan artinya ketika alasannya ayu berarti suatu saat arah ayu kan orang seneng. Dari repotnya nyatanya tenang. Bukan saya lihat tua itu ya pola tenang. Berarti ya repot tenang. Tapi untungnya bojo itu bodoh. Diarani mergo ayu ya seneng. Padahal itu jadi alasan hukum suatu saat arah ayu orang seneng. Mulanya Dawi Ibnu Hajar al-Asqalani, Dawi Abu Bakar al-Baqilani, kabeh lafaz itu ora ono maknane. Sing maknane iku atimu dhewe-dhewe. Lafaz itu kudu omong ngono wae. Mergo yo jelimet, nek wis dianalisis iku jelimet. Ya tapi ngene iki kudu dilatih piye-piye iki ilmu. Nek cocok ra cocok kudu dilatih piye-piye iki. Mulane nek ono ilmu falak sing darani bumi iku qurratul qadam bulat. Terus ono kiai ra tau ngaji ilmu kok. Boro, bumi ku lempeng, bumi ku datar, flat. Alasannya apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi ku digelar koyok karpet berarti ra koyok bulat bola. Niku ora tau ngaji ilmu kok. Koyok karpet itu final doril aini dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet. Tapi apa hakikate? Karpet kowe bodoh. Nak dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi apa hakikate? Surup. Paham ya? Mulane keliru nek kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat dalil wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi digelar. Ya bumi yang kita lalui sekarang cara zahir kayak karpet, kowe mlayu ning ndi wae kayak karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya? Iwak tuh kali kayak tumo manggon dasmu. Kira-kira darani kayak karpet, mungkin ning ngalor gitu ya ora. Tapi kok apa kowe dasiku karpet. Lah itu jenenge ilmu nagor. Mulane saya Quran afala yang dulu nak ana to ora delok. Delok aku hukum sing ditaklukno mek delok ora kok hakik. Enggak atau angin orang lebih uang. Tapi kita tetap tak ulang gue santri. Dan orang pinter ya, pokoknya bener kesana itu alim. Saya perlu alim tenan itu serang. Penting itu kesana itu. Lalu nak wong ahli tafsir yang beli itu dibakas. Nah, termasuk adalah kue nulungi agamanya Allah ya sawangan itu. Jadi ngamalin masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamanya Allah butuh kue? Agama ini sudah sehat tanpa kita. Ono ayat meneh misalnya, enggak ben kowe alim. Maka alim ya rontok. Misalnya ono ayat yang dijajal ke maknani nak kafir, nak maknani tenanan. Manggal ladzi yuridu wa qardan hasanah. Sapa ya sing gelem ngutangi Allah. Aku bener di duwe nanti butuh. Yuridu maknani ngutangi ya kan? Nggih. Jajal maknani itu yakini. Allah iku ora di duwe, nanti butuh. Kafir to ora mung dipikir. Oh kafir. Wong dunya kabeh wae Allah. Duwe sing buku apa? Tapi Allah istilahno zate. Nek ana wong ngekek yatim piatu ngekek masjid, Allah istilahno zate iku aku sing diutang. Engko tak sahur dobel. Ya pokoke wong Allah iku saking apikane istilahno ngono iku utang. Tapi aja mbok yakini Allah butuh duit wong kabeh wae pengen. Paham? Ya angel ngaji ku angel, mana nabung bodho ku hormat. Wis ngerti nek alim ku angel terus emoh. Berarti ge dari barang angel. Wong dari barang angel berarti wong pinter. Aku tak ada wong bodoh iku wong kok pinter e ngono. Wis ngerti alim angel, dari. Mulane kena duwe anak ora seneng matematika yo cah pinter. Mergo wis ngerti nak matematika angel, dari. Dan sekarang menghindari barang angel cah pinter tak goblok. Mulane manusa iku apapun bentuke yo ono pinter. Wis ngerti alim angel ora usah. Ngerti matematika angel, ngerti nak calon presiden ribet kompetisi barang, fitnah-fitnahan barang, serasa nyalon presiden. Ya pinter, mau dari barang. Tapi kesuwen mulai lehalnya itu goblok. Ya, jadi angel, ngaji itu angel. Semenjak itu terus ditemukan ilmu jadi usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan lafat itu de masodul lafzi yuduwi hakikat. Setiap lafat adalah ada zahirul lafzi, ada hakikatul makna. Zahirul lafzi sing gampang diucapno, hakikat sing roh benaka wa bina. Wah itu urusan ambek pengen.
Ane kata Abi Yazid Al-Bustami misalnya ini, subhanallah ya Allah, sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci, tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh saya. Misalnya gue ngamal di masjid atau yatim piatu Gusti kalau derek nuruni jenengan, tapi ya kita tahu Allah itu tidak butuh pertolongan. Tapi Allah istilah nodate mangkal tadi yokoridu waha kordon hasanah. Sopo yang mau meminjamkan uang saya, masa Allah butuh utangan berjamaah BPKB gerakan luar. Jadi mulane ngaji, mulane kalau setuju kata ulama-ulama jen manta alam bila sekin pas guru setan. Wong belajar tanpa guru setan. Karena lafaz-lafaz seperti ini kalau kamu tidak lewat guru, itu maknanya serampangan. Kamu percaya terjemah serampangan. Hanya maknanya butuh guru. Ya guru sing alim sing waras. Itu asal guru juga untuk gaji ora profesi, napa? Mulane dari Ibnu Khaldun dhisik iku ulama iku terhormat. Guru itu terhormat, tapi era profesi itu sina'ah, itu profesi. Mulane Ibnu Khaldun ngendikan wong ada ngelem Hajjaj bin Yusuf itu wong alim, mergo anake wong alim. Dhisik wong alim iku ikhlas, alim alamah digo wong alim. Saiki itu profesi. Profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji. Ya kerennya apa profesi, no? Dan itu tidak boleh. Ulama-ulama itu harus jaga identitas keulamaan. Jangan sampai ulama itu jadi profesi. Ya, tapi ini zaman akhir mau gimana coba? Mana saya siapa itu sing alim alamat Yaman, mertuanya Habib Zain di situ. Muhammad bin Abdullah Al-Haddad sampai fatwa begini. Wong alim kudu menisan alim alam. Ojo sampai kalah mbek HIA. HIA itu yayasan atau lembaga negara. Nah orang ngono engko HIA itu sing ngakini wong alim, orang kok wong alim sing menghakimi HIA. Padahal mereka ngomong agama itu berdasar profesi. Kenapa berdasar nopo? Profesi. Ya misalnya begini. Ini contoh paling gampang. Ketika Indonesia memutuskan misalnya 1 Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan 1 adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara, oke kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmu ulama, jenenge hilal itu mesti hilal. Ono sing darani sak derajat wis ganti tanggal. Ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 kulo wis ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu Sa'ban salasina nopo. Kecuali wis ikmalu Sa'ban salasina, ya man pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak Sa'bane 29 engkau sing darani asal hilal melewati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat 3 derajat setengah lagi darani hilal berarti ngenteni rong di. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap hilal, tapi negara kan gak oleh milih satu. Napa? Nah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi HIA dalam hal agama loh ya. Saya ulang lagi dalam hal. Bukan berarti ulama ada ikut negara tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pengumuman pemerintah, tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Thariqah Naqsyabandiyah, kayak Muhammadiyah itu kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama, tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung tak gede, tanggal orang beda. Yang pengiran senengannya gede-gedean. Allah gaya guru itu rolas 4 tikur, terus pokoknya anggap aja jadinya 8 tikur. 28 pangeran gawe misteri tanggal itu 29 istitar yauma ini. Angger 29 30 wis istitar gak mungkin. Terus apa ge tebak-tebakan? Imma 29.000 istima. Wa imma ora. Akhirnya yo kemungkinannya nek 29 ya 30. Akhirnya dia akibat tanggal 1 ne. Nah cara model Muhammadiyah angger liwati ufuk wis dianggap tanggal 1 wis liwati ufuk. Tapi cara model NU fi'lul mukallaf ya ta'allaku birru'ya. Yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nak ra roh ya ora dadi. Ya padha bener e. Saiki tak gawe contoh tak bedheki. 2001 abad piro? Enggak jawab ben sampean tulino alim. 2001 abad piro? 21. Padahal untuk satu abad ngenteni berapa tahun? 100 tahun. Ora apa mending abad 20 nang sih Pak. Paham ya? Cara abad piro? Wes. Saiki misalnya ana wong muni darani 20.001 iku abad 20. Alasannya wah disidik. Wes, terus saiki ngene tak bedheki ngene iki bisa nyata.
Ruhin udah di rumah, kemal dan di rumah. Terus aku mendingin ya, nak ono Mustafa teko hormati. Sebelum Mustafa teko ini pinggir lawang rasalan robo dulu, dasar wong aneh. Satu ngamuk baru kan, bucak goblok kan Mustafa teko ora hormati. Lah mboten ngertos. Sing darani teko kanggo Ruhin yo nak wis ro Mustafa salam iku jenenge teko. Ya ta'ala ku hukmul ikram yo biru yati Mustafa Ruhin kena hukum wajib mulai ana Mustafa yo nak wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'aluk ambek ketok, ora ketok. Tapi Mustafa hakikate teko to. Wis, tapi Ruhin wajib mulyakno to. Dereng mergo ya iku cara pikirane NU. Cek wis hakikate wis ngliwati UFO. Angger ngliwati UFO ku artinya kan hilal wis genti. Wis genti bulan atau pucak. Hilal kok genti tanggal, hilal maknane tanggal. Angger wis ngliwati UFO, hilal iku berarti wis genti bulan kok genti tanggal itu. Ya Allah, mari ngono sabar. Lah iya mulane sebagian ahli falak darani masuk sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis genti bulan. Kaya 2001 ya wis abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alluqul hukmi ya ngenteni roh. Nah roh ya ora dadi ta'alluqul hukmi. Ya mau misalnya kayak teko dele. Ya iso diarani mungkin wajib mulia wong roh. Paham tidak Mas? Nah malane terus ono sing darani ya wis ngenteni ru'yah bil fil bisa dilihat secara nyata. Lah ngene kok geger atine ya normal. Mulane kula niku roh NU Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi ilmu. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan juga dari Kemenang. Apa Kemenang itu mesti tahu ngaji tenanan. Apa mengaji tenanan apa sing diundang mesti ngalah ngalime sing radi. Undangan ora mesti kabeh. Ya sudah, biar secara tradisi ulama khilaf itu mungkin. Tapi kita atas nama stabilitas negara enggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ikut negara. Ahli torikoh tapi nggak ngerti falak, yang ngerti falak nggak ngerti apa torikoh itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, terus Allah nu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan niku istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 napa? 8. Nah istimae sempurna 28, 29, tek semengke tanggal 1 nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai atau istimaknya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Nah, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat, kenapa sih NU Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU, atau bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rekan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali. Bukan sekedar banyak sekali. Zaman tawari ilmu cara goblok. Nara iso ya kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas. 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya. Buyut saya namanya Mbah Durrahman. Itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai. Baru mati kemarin.
Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini. Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa besok? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, nah aku bilang Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin. Cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya. Perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan? Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya di Indonesia. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah sebenarnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Milih apa Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini dong, podo Islami kok beda. Memangnya nak podo Islami uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya nak podo Islam terus uteknya podo, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya, sakjane iku gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong, lha iku tukaran bantu. Wong perkara awal sawal kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mereka itu sing ngebul mesti wong stres iku ngomong. Pasti dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut tak dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam wis ora usah kamu belajar falak wis malah ra bakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan, pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Ruhin Pak Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan dijak urung ser. Sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa. Bulan mulai menyusut, cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membela NU saya gitu, terus tukaran tuh tinting. Lalu masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah, uteke itu nanti. Saking oleh rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Utawa walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah itu bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku takok. Sing darani meteng itu hamil. Sing darani meteng oh kan biasa. Bojomu wis ra gelem iki. Serak prospek kan biasane mau di anak meneh biasane. Sing darani meteng wiji aku takok. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Yo, aja keliru gitu. Sing carane weteng cara ngawem blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending itu jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya.
Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu cek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Ngundang cek tidur bersama gak jelas itu. Masih meniduri ora oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam cek jima istrinya. Rino tukaran, mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Wah, ono cah keriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini, 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci, terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi kan. Nggak, ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan. Ada ilmu yang diawamkan, yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah, yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah, berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung, dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam barilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan itu bulane oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulane agar bulan samsiah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharamno. Memangnya Yasin itu mantra. Nah, tapi semua Yasin bodoh dene, ayat ilmiah dadi mantra. Kasihate ngene gak saya bodoh dene. Sing ngaramno mbek sing ngritik padha goblok e jero. Padha ora tau ngajine maksudnya. Mbok yo ngaji urip iku bener. Tapi yo keben dunya sing ngene iku rame-rame wae. Leo Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya iddahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaid pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Hin. Dek ini kok kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah, tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil. Bisa saja hamil, tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya Zaud awal tidak jadi anak, nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak akeh tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget diselak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya?
Ya sudah pinter, alhamdulillah. Jos tenan. Ora rugi Rembang Jogja mulang ternyata pinter. Jos wae pinter. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan, 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri walla lam yakhidan. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh kan. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Aja maca Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula wis. Bu swarga syaratnya mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bengi sebar buat koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis, ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti watul hamli melahirkan? Digenti watul hamli. Sama nanti ketika salah satu kuruk dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuruk idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas. 2 dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawale debat. Sing debat itu ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal ya, kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh, sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara ndi sing hok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata bunder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustafa aja boleh. Kan tetap ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder 17 buder ser. Berarti bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awal. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara ngawam gampang. Kok apa ndarani wong kene sing ungkap lho terus sing bukti apa udan. Semua. Dadi wong awam wis paham kok sumuke kok ngene apa udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam itu tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan. Oh udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Ya sing ngono. Jadi mulane tanggap pengiran wapian tenan. Jadi wong awam itu jatah ilmu. Ya ilmu sumuk mau. Paham ya? Ya bodoh. Wong psikologi, wong wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut, ini ada psikologi apa. Wong awam ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat ya mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen kabeh. Agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi saim min ilmihi illa bima. Gua kecelok wong alim, tau bantah-bantahan kalah mbek wong desa. Kula bolak-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup. Bantah-bantahan mbek wong bodho. Cuma aku akhirnya ya ora trimo perkarane wong alim dikalah mbek wong bodho. Singkat cerita kok anak wong desa, Mas. Wong desa. Ya umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, kang petani sugih, sapine akeh.
Sapi sing sikile papat itu. Orang roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapi ini akeh, sebenarnya akeh. Ala Pak turuti rampun. Anak kula jut mondok tambah goblok. Gobloknya sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi iku jenenge donya carane. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya Gus, malah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Ya cara dekne donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dekne goblok. Perkarane mobil donya tapi mangan donya karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter nih, Pak. Jadi yang makanya sabar, jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge donya sing lahirno. Donya kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus donya. Baru wae mulai ngomong omahe. Gus kula tak wangsul, jebule digonjekno sepeda motor tanggane. Ampun Pak sepeda motor, Pak. Donya kok mangan donya Pak sapi, Pak. Saking mangkel kuwi, mergo aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini donya kok mangan donya. Sing jenenge donya sing lahirno donya koyo sapi, wedhus, jangkrik ngono. Artinya gini, iku pangeran, iki apikane pangeran. Wong awam yo untuk jatah ilmu, wong bodoh, wong pinter ya untuk jatah. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama. Misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan watul hamli. Jadi ketara kan, misalnya ana wong Zaid misalnya, bengine ngeloni bojone, jima. Terus Rino kaget mati. Ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari nak betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah iddahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmahnya pangeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya ini senang ngaji ilmu sing ngono iku. Ora jelas-jelas. Ngaji mbu swarga ora paham lah swarga. Waduh ya enak nang. Seteko wis siap ora paham. Sing mbu swarga waduh repot. Saiki surat Yasin dadi ngendikan ilmiah tapi diuman amin ya wae. Amin. Padahal ilmunya ya, matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampai ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsiah sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komariah sering 29. Ora sekedar pernah apa? Sering. Makanya wala bisufi kafim salah samiatin sinina wasdadu. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun tuh komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, ayo Gus ngarang falak nganti kiamat. Maksud piye? Kuwatire ngene aja. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat Gus itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad luwih tua timbang Nabi Isa. Perkara nek dihitung komariah, nah iki ra kiamat-kiamat lho ya. Iku sampeyan nak kiamat-kiamat tuh tahun komari aku nyalip Samsiah. Dadi sok ben Gus, anak putu kita ngertine Nabi Muhammad luwih tuwa timbang. Wah, ora nganti ngono wis kiamat aku. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Lha itu nak wong khawas tahu. Ayo Gus ngarang falak Gus. Bahaya gini agak dikarang. Aku yang mendingan dalam misalnya ngono tenan sing alif falak yo ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya jadi pokoknya enak kan. Jadi kaulane Allah iku enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awan untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter. Dia tawari iman cara wong pinter. Milih cara pinter apa cara wong bodoh? Enggak jawab ya.
Bodoh ya apa? Terlalu jujur. Itu fair. Milih iman cara pinter wong bodoh. Pinter angel cara wong pinter. Udah tak pinter bareng. Cara bodoh ya. Nah cara wong pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud. Ya, kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan, apa? Tentu sesuatu yang maujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung maujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu, dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter aja, sudah ngaji jalan. Paham ya? Ya, no model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya muqallid, imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang, lalu imannya orang bedui-bedui gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang rumah sapi, wedhus, nututi bebek, ngalor, ngidul, sing tukang ternak bebek. Singkat cerita, dua beliau ini survei, ditanya orang-orang kampung, Bima Araf Tarobak, hei bedui, mau pegawaian yang rumah sapi, ngurmat pedet, ngurmat apa? Unta. Kowe kok roh pangeran ana iku piye? Caramu mikir piye wong dina ngurmat unta? Jawabe enak wae. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Nek ana teletong ya mesti ana untane. Terus wa asarul aqdam ya dulu 'alal masir. Ya, kalau ada bekas apa delamaan apa kalau bahasa kene apa nandarane? Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam, ya berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam ya iso, khawas yes. Lah anak wong pinter cara aku malah repot. Hampir rabi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan untuk tersalurkan biologisnya keruwetan wong pinter. Nah wong bodoh kan enggak. Wong bodoh rabi pinter payu rabi. Nah wong pinter keruwetan. Mau soal tamat kampus terkenal gak payu rabi. Nah wong bodoh gak. Wong pinter payu rabi gak payu. Jadi luwe apa? Gampang di. Gampang bodoh cara ngene. Wah ada bodoh ya, pokoknya gak masalah cara kula. Saya ulang lagi ya, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammadiyah gini, karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu manazile 18, istitar rong dino, kadang sedih. Nah, dari awal memang misteri, makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin, perkhilafan 1 Ramadan itu toleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan itu mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu buder serai mirip. Ya kan? Pangeran juga misteri bisa 14, 15, 16 buder serai mirip. Kalau pangeran ya senengannya beda wong. Ya enggak masalah menjadi wae pangeran. Wong gawe donya liya bluakum ayukum pasar amal. Jadi pangeran senengannya beda. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahline kok ngomong. Ya kok tadi. Anu Muhammadiyah ora tahu cocok, podo Islami. Memangnya dia nebek dulure tahu cocok, padahal podo. Aku mikir ngono kok ora iso. Ngono kok dadi narasumber piye. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mikir ngono niku yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dia nebek dulure betina ora yo debat, padahal ora trimo podo-podo Islam sak kandungan. Boleh biasa wae, kalau ada perbedaan itu biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pin. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara, sing salah tetep ketara. Kayak tadi iddah itu uji cobanya salah satu kuru. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah watul
hamli. Kalau mutawafan anda zauji wa idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah watul hamli. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu nggo mastikan ala awam. Mereka nak tenan hamil kan blende. Just yo. Jadi awam mbek khos podo kan? Mulane cara kula wong khawas yo pinter, wong awam yo pinter. Wong desa golek dhuwit payu rabi. Justru wong khos keribetan. Api rabi dadak masak sak saya ada payu rabi. Saya kan sarjana. Wong aman gampang. Pitik wae payu. Rabi. Motivasinya sama-sama ingin rabi. Yang satu dalilnya pitik ayam itu. Yang satu dalilnya masa saya sarjana kok ndak laku. Gampang mana? Gampang pitik. Sesuai gitu. Pitik masakane akeh. Lah ya nak kudu ganti pasangan kowe pitik ngono. Malah parah meneh yo. Biasa rumah. Ya jelas ya, supaya kalau suwun nah, pokoknya ilmu itu dawe